Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erangga Anastria dengan NIM C111 dari kelompok 4 paralel 2, mata kuliah dasar dasar genetika, tugas praktikum membuat video olah data. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Excel, pembuatan Excel dari hasil data kelompok. Jadi di sini saya memakai tiga data kelompok, yang mana kelompok saya sendiri yaitu kelompok 4 kelompok, dan memakai tiga kelompok dua di atas setelah saya. Jadi di sini saya memakai kelompok 4, 5, dan 6. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu melakukan pengecekan atau pembuatan data dari seleksi individu. Jadi cara sendiri membuat seleksi individu ini yaitu kita mengcopy dari bobot gram ini. Setelah itu, setelah kita copy semua dari atas sampai bawah, kita salin dan kita buat di tabel yang baru di sini. Setelah dibuat dan taruh sini, kita melakukan sort atau filter yang terlebih dahulu dengan cara mencet di sini agar kita bisa tahu uh, nilai dari yang terbesar hingga terkecil dari data bobotnya. Setelah itu, dari data bobot ini kita rata-ratakan dengan rumus average dari nilai atas ini, berarti nilai I 5 sampai dengan I 34, baru kita enter. Nah, inilah nilai rata-ratanya dari seleksi individu. Setelah itu, untuk hasil seleksinya, kita mengambil sampel. Sampelnya itu dari sekitar setengah dari sini. Oke, lanjut seleksi family. Untuk seleksi family sendiri, kita memakai data tiga kelompok. Data tiga kelompok yang dipakai yaitu kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Nah, terus di sini kita rumusnya sama seperti yang sebelumnya. Untuk menghitung rata sendiri, kita menyalin bobot. Untuk menyalin bobot sendiri, itu dari atas ini bobot kelompok 4, bobot kelompok 5, dan bobot kelompok 6. Kita buat baru tabelnya di sini. Dan kita rata-ratakan seperti yang sebelumnya. Untuk rumusnya sendiri itu sama average dari kita dari atas ini, kita salin, kita copy sampai bawah hingga mendapatkan hasil. Untuk pertama itu kelompok 4 sudah dapat hasil rata-ratanya, dan kelompok 5 dan kelompok 6 juga. Terus selanjutnya kita mencari between family. Jadi between family ini kita ambil salah satu dari ketiga yang ada di sini, ketiga sampel data di sini. Pilih yang nilai rata-ratanya paling besar dan kita masukkan di between family ini. Kenapa? Jadi karena di sini ada dua yang nilainya sama besar, jadi kita memilih salah satunya aja. Terus selanjutnya untuk within family, untuk within family ini kita mengambil sampel dari tiga data ini, dari kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Masing-masingnya kita salin 10 data. Baru kita taruh di sini. Jadi pertama itu kelompok 4 di 230 ini. Sini. Selanjutnya itu ada kelompok 5 yang hijau ini, dan lanjut itu ke kelompok 6. Selanjutnya kita akan mencari dari data bobot sendiri. Untuk data bobot sendiri itu kita mengambil sampel kita dengan cara memakai data dari kelompok 4 karena kita memilih salah satu yang paling besar. Di sini kita seperti tadi mengambil atau menyalin data bobotnya terlebih dahulu, menyalin data bobot semuanya, data bobot yang ada di kelompok 4. Setelah itu kita hitung rata-ratanya, tapi di sini kita menghitungnya dengan data yang belum ada, ataupun bukan yang belum ada, tapi data yang belum kita rata-ratakan dari yang terbesar maupun sampai terkecil. Di sini kita ratakan di 153,233. Selanjutnya generasi 0. Generasi 0 sendiri kita menyalin sekitar 20 data dari bobot hasil bobot kelompok 4 ini. Kita rata-ratakan dengan rumus average dari kita dari atas ini 170 ini,
tarik sampai 112 ini hingga mendapatkan hasilnya 142,5, dan kita mencari STDV. Jadi dengan cara nih, ini rumusnya STDV dari yang atas juga kita cari sampai bawah dengan menghasilkan hasil 43,41,295. Selanjutnya itu generasi satu. Generasi pertama ini eh, hasilnya yaitu dengan cara ini rumus seperti ini: 0 INV buka kurung run buka kurung tutup kurung, terus nilai rata-rata, terus koma STDF, terus enter. Ini hasilnya. Setelah itu saya dapat itu langsung crop aja dari atas ini sampai ke bawah. Sini saya mengambil data itu sekitar 40. Selanjutnya itu untuk mencari yang sebelah ini dengan cara hasil dari sini semua kita salin dari sini, kita copy. Setelah kita copy, baru kita tempel di sini, tapi dengan paste copy, terus di sini kita paste spesial. Setelah itu tempel dan crop bawah seperti yang sebelumnya. Terus untuk rata-rata sendiri kita sama rumusnya average juga, yang bagian kanan ini kita crop dari atas sampai ke bawah. Lanjut untuk kita mencari seleksi generasi satunya. Seleksi generasi satunya kita, karena di generasi 0 kita mengambil sampel 20 data, di generasi seleksi generasi satunya kita juga sama, itu kita salin dari sini sekitar 20, dari sini ini sampai sini sekitar 20 kan ya. Nah, kita taruh di sini tempel. Nah, kita langsung ngisi atau mencari ratanya. Rumusnya sama, yaitu average dari ini tarik ke bawah, average buka kurung dari K2 sampai K21, lalu dapat ratanya. Terus lanjut itu stdef, itu caranya juga sama, stdef K2 sampai K21 dengan mendapatkan hasilnya juga. Setelah itu kita mencari selanjutnya itu kedua. Generasi kedua ini seperti sebelumnya juga, itu kita menyalin ya, rumusnya seperti ini, sama 0 titik INV run kurung tutup kurung. Nah, nilai rata-rata ini koma, terus STDF dari generasi 1 kita taruh di generasi 2. Terus dari sini kita crop juga sampai bawah, kita ambil drag ke bawah sampai kita ngambil 40 juga. Terus selanjutnya di sini setelah itu kita salin juga semua di sini, ini kita copy kan, kita copy di sini, baru kita tempel ini namanya paste spesial gitu. Selanjutnya itu nilai rata-rata sendiri sama rumus, kita pakai average juga, tapi kita dari yang kanan ini kita ambil dari atas sampai ke bawah average-nya. Selanjutnya untuk sesi generasi keduanya kita ambil seperti generasi 1, ambil dari yang generasi 2 ini 20 sampel juga, 20 data dari sini atas ini kita paste ke sini, di sini paste. Setelah itu nilai ratanya dengan rumus sama seperti sebelumnya, average dari atas ini sampai bawah 153. Selanjutnya itu stdef, stdef itu sama juga, itu stdef dari atas ini sampai ke bawah. Nah, selanjutnya itu untuk generasi ketiga seperti generasi 1 dan 2 tadi. Di sini saya akan memasuki rumusnya itu sama, yaitu 0 titik INV run kurung kurung nilai rata-rata koma STDF, kita tempel ini, terus di scroll ke bawah drop terus sampai 40 sampel. Jadi selanjutnya itu yang untuk di kolom sebelahnya itu hasil dari yang sini semuanya taruh di sini, tapi dengan paste spesial. Terus rata-ratanya sama nilai yang sebelah kanan ini, drag ke bawah sampai dapatkan nilai rata-ratanya. Terus seleksi generasi ketiga yaitu kita ambil 20 sampel di sini, terus setelah itu kita copy, ditaruh di sini seleksi generasi tiganya untuk ambil 20 sampel aja seperti yang seleksi generasi
1 dan 2. Terus di sini kita mencari rata-ratanya, itu sama dari sini kita keluar ke bawah, sehingga kita mendapatkan rata-ratanya dan steadicnya juga ini. Selanjutnya untuk kinetic gain. Nah, untuk kinetic gain sendiri di sini telah kita menghitung data bobot dari ketiga data dari kelompok 4, 5, dan 6. Sini mendapatkan untuk generasi ini sendiri itu generasi 0 itu sekitar 142,5. Terus untuk generasi 1 175,49,4974 terus keduanya 190,3352662, ketiganya 209,32233346. Ini yang hasil dari generasi 0 sampai 3 ini itu nilainya dari yang sini, nilainya dari yang sini, dari nilai yang hasil dari data bobotnya. Ini dari nilai rata bobotnya di sini kita salin seperti yang ini, terus yang ini juga kita salin, terus ini kita salin nilai rata dari perhitungan seleksi dari yang kelompok 4 tadi, bukan dari kelompok tapi generasi dari kelompok 4. Terus untuk itu sendiri caranya, untuk ini sendiri kita menyalin 300. Terus ini ada GG1. GG1 itu rumusnya itu sama dengan di sini G1 dikurang dengan G0 generasi sebelumnya, terus dibagi generasi sebelumnya juga dikali 100. Jadi untuk rumusnya sendiri itu generasi sekarang terus dikurang generasi sebelumnya dibagi generasi sebelumnya dikali 100, dengan jadi menghasilkan nilai GG1 nya itu 23,15612. Terus untuk GG2 nya itu sama seperti generasi 0 GG1 nya tadi, rumusnya itu generasi yang sekarang ini G2 ini dikurang generasi sebelumnya itu pasti G1 dibagi generasi sebelumnya juga dikali 100 hingga mendapatkan 90,33527. Terus untuk GG3 sendiri GG3 sendiri itu sama juga kayak yang sekarang ini, G3 ini generasi sekarang ini dikurang generasi sebelumnya itu G2 dibagi generasi sebelumnya dikali 100. Nah, terus data seleksi terakhir. Nah, data seleksi terakhir itu didapat dari sini. Seleksi G3 ini kita ambil dari sini, yang ini udah, baru kita taruh di genetic gain di sini. Data seleksi akhir kita paste aja di sini, paste. Setelah dipaste, nah baru kita pembulatan dari nilai ini, karena nilai kan komanya terlalu banyak ya, terlalu besar. Jadi di sini kita pembulatan aja agar gampang hitungnya. Nah, di sini kan kita dari data pembulatan tadi kita cek terlebih dahulu bahwa di sini tuh ada angka yang double atau enggak. Kalau ada kita tandain sel 322 ada satu angka, 316 satu angka. Di sini kayak seperti ini 211 dua angka. Nah, itu kita membuat size dan y-nya gitu. Gini. Ini adalah nilai dari rata-ratanya. Setelah itu cara kita membuat chartnya seperti ini. Kita blok semua. Setelah itu kita insert terus buat recommend chartnya. Setelah itu jadi seperti ini jadinya. Inilah hasil dari grafik kinetic gain dari kelompok yang saya ambil, itu kelompok 4. Mungkin cukup sekian dari saya, Erlangga Satria. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.